warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudin dari kelas IPA 23C. Saya akan mereview jurnal tentang tradisi sedekah bumi Cirebon. Masyarakat pantai utara Cirebon yang terkenal dengan udang dan petisnya bermata pencarian utama bertani dan melaut sejak zaman dahulu sudah berkembang dalam usaha bertani dan melaut. Pada zaman sebelum Islam, mereka terikat kepercayaan agama nenek moyang atau sepuh leluhur pada masanya. Pada masa itu, masyarakat percaya kepada dewa penguasa bumi, dewa penguasa laut, dan sebagainya. Mereka menganggap para dewa itu sebagai sesembahan, keyakinan atas adanya dewa tersebut yang ditunjukkan dengan penyiapan saji tempat-tempat yang mereka percaya. Dengan begitu mereka berharap akan terhindar dari malapetaka alam yang murka dan mendapatkan kemudahan mencapai hasil usahanya. Ketika Islam masuk, tradisi itu sangat mendapatkan perhatian. Kepercayaan akan dewa digantikan dengan iman kepada Tuhan. Menurut Islam, hanya Allah yang patut disembah. Sesembahan kepada dewa pada masa pra-Islam tidak dibuang sama sekali, tapi diubah substansinya. Dalam usaha-usaha mengalihkan kepercayaan itulah terbentuk upacara baru, yaitu sedekah bumi. Upacara baru ini pertama kali dilaksanakan pada pemerintahan Kanjeng Syarif Hidayatullah pada tahun 1482 hingga sampai 1568 Masehi. Tempatnya di Pusar Bumi. Pusar Bumi adalah sebutan untuk pusat kegiatan atau pusat pemerintahan Wali Songo. Mengenai kedudukan Pusar Bumi, ada penjelasan bahwa setelah Sunan Ampel wafat meninggal pada 1478 Masehi, dipindahkan dari Ampel, Jawa Timur ke Cirebon yang letaknya di Gunung Sembung atau sekarang bisa disebut Astana Gunung Jati. Susuhan Jati adalah pimpinan para guru agama Islam di Jawa Barat dan dipimpin para wali di Pulau Jawa. Beliau adalah Raja Resi. Upacara adat sedekah bumi dilaksanakan pada Cawu keempat bulan Oktober setiap tahunnya. Tradisi ini dilaksanakan hampir di seluruh desa-desa di Cirebon. Misalnya yang masih kuat melaksanakan tradisi ini adalah desa tersebut, desa tadi, yaitu desa Astana Gunung Jati yang termasuk dalam kecamatan Gunung Jati sekarang. Sebagai pelaksanaannya adalah Ki Penghulu serta Ki Jeneng Astana Gunung Jati. Berikut para keraman. Pelaksanaan adat juga didukung oleh pemuka masyarakat dan tokoh agama di desa-desa yang berkaitan dengan Keraton Cirebon. Mereka disebut sebagai prenata. Pelaksanaannya dimulai dengan prosesi mengambil ikan dari balong milik keraton. Di beberapa daerah masih ada di desa Pegagan oleh Ki Penghulu bersama Ki Jeneng atas restu sinuhun. Raja Penghulu bersama Ki Jeneng ngaturi prasmon atau mengadakan pertemuan kumpul para prenata dan para pemuka adat lainnya. Dalam Pasemon ditetapkan hari pelaksanaan sedekah bumi.
seluruh penduduk penyerahan secara sukarela sebagai rasa syukur atas keberhasilan yang telah diusahakannya, yaitu mengirimkan gelondong pengarang-arang, biasanya berupa hasil bumi seperti surau kependem atau hasil tanaman yang terpendam di tanah, ya seperti contohnya ubi, kayu, kembili. Ada lagi sura gumantung, yaitu hasil tanaman yang di atas tanah, di atas bumi, contohnya seperti buah-buahan, sayur mayur dan sebagainya. Ada lagi hasil ternak seperti ayam dan juga yang dinamakan sura gumantung. Kalau sedekah bumi itu hasil tangkap atau hasil usaha dari bumi itu sendiri. Ya, bersyukur atas apa yang didapatkan dari bumi dan tanah. Ya, masyarakat merasa bersyukur. Upacara adat sedekah bumi yang ada di Cirebon, yaitu Astana Gunung Jati. Upacara adat sedekah bumi ditandai dengan sakralan, membaca kidung, pencongkilan tanah, kemudian diadakan arak-arakan yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan segala bentuk pertunjukan yang berlangsung di alun-alun Gunung Sembung. Misalnya kesenian renteng, reo, penjring, angklung, bungko, wayang, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini ada pertunjukan tarling modern, itu bergantungan. Terakhir ya, jangan lupakan sejarah, kata Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Soekarno menegaskan dengan istilah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahkan seorang Cicero begitu menghargai sejarah dengan menyebutnya sebagai Historia Vitae Magister, atau sejarah adalah guru besar kehidupan. Sedangkan Castro berteriak dengan lantang di pengadilan, Historia mi absolvera, itu artinya sejarah yang akan membebaskanku. Kemudian review jurnal sedekah bumi yang sangat singkat ya, semoga bisa di sekian. Apabila ada kesalahan atau yang tidak diperkenalkan, yang tidak dienakan, itu mohon dimaafkan ya. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.